Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah ikhwan dan akhwat Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mulai membahas pembahasan yang baru dari sebuah risalah kecil yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang judulnya adalah Kashfu Syubhat. Kashfu Syubhat. Al-Kashf secara bahasa artinya adalah menyingkap, membuka atau menjelaskan. Adapun syubhat, asyubhat jamak dari asyubhah yang kalau dikembalikan secara bahasa Arab artinya iltibas, sesuatu yang rancu, yang tidak jelas, ya. Sehingga harus dijelaskan sesuatu yang muskil, yang membingungkan. Contohnya seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, di antara keduanya perkara-perkara yang mushtabihat, sama dari syubhat, itu perkara yang tidak jelas, samar. Apakah ini haram ataukah ini halal, ya. Demikian juga yang dimaksud syubhat dalam risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sama, yaitu perkara yang rancu yang dibawakan oleh ahlul batil untuk melegalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan syubhat itu, ya, didatangkan dalam bentuk dibingkai dengan kebenaran, ya. Terkadang syubhat kalau dia murni kebatilan pasti tidak ada yang tertarik. Tetapi ketika dibumbui dengan al-haq, dengan dalil, dengan ayat atau dalil akli, logika, maka dia menjadi menarik. Jadi dia tidak murni keburukan, dia ada sedikit kebaikan di situ. Sehingga dicampurkan, sehingga jadilah syubhat. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqq bil batil. Jangan kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, ya. Karena kebatilan yang banyak, taruhlah kebatilan 90% dicampur dengan al-haq 10% bisa membuat orang terpedaya, ya. Inilah syubhat yang didatangkan seakan-akan sebagai hujah, namun sebenarnya dia adalah kebatilan. Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah ta'ala tulis buku ini sebagaimana kalau kita baca dalam sejarah beliau, karena ketika itu dakwah beliau tersebar. Setelah beliau berdakwah ke sana kemari, kemudian banyak murid-muridnya tersebar di seantero jazirah, maka di zaman beliau ada sebagian ahlul batil atau ahlul bid'ah yang kemudian menyebarkan syubhat. Sebagian ulama menisbahkan kepada salah seorang alim yang tinggal di Ahsa. Dialah yang kemudian membuat syubhat, yang kemudian Syekh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala perlu menulis buku khusus untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Jadi syubhat-syubhat tersebut muncul akibat tersebarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dan tersebar di orang-orang awam. Maka Syekh juga menulis buku ini untuk disebarkan juga untuk orang-orang awam. Jadi buku ini sebenarnya bukan tidak tinggi kelasnya, ini bukan syubhat-syubhat yang berat, ya. Tetapi dibutuhkan oleh orang-orang awam muwahhidin yang bertauhid untuk mengenal syubhat-syubhat tersebut, karena syubhat-syubhat tersebut berulang-ulang, ya. Muncul di zaman Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan juga muncul di zaman sekarang. Walikulli qaumin waris, dan setiap kaum ada pewarisnya. Sejogjanya sebelum kita mempelajari syubhat harusnya kita mempelajari pondasi yang kuat. Seharusnya kita belajar dulu al-usul salasah, kemudian kita belajar dulu al-qawaidul arba', kemudian kita belajar dulu kitabut tauhid,
Kalau sudah semua baru kita masuk dalam kitab Kasyfus Syubhat ya. Tapi saya husnudzon antum di depan saya ini sudah belajar semuanya ya. Saya husnudzon ya. Semoga persakaan saya tidak salah ya. Ya. Kalau belum nonton di YouTube ya. Di YouTube ada. Jangan lupa Selasa kalau nggak salah saya ada kajian 6 pertemuan ya. Qaidul Arba kalau nggak salah 2 pertemuan. Kemudian kita bertauhid berapa puluh atau 65 atau 70 pertemuan ya. Tolong diulang ya. Tolong diulang. Nah, baru selayaknya kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang Kasyfu Asy-Syubhat. Ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita hanya muqaddimah, kita belum masuk di pembahasan kitab ya. Ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembahasan kita. Yang pertama, saya ingin bahas tentang bagaimana metode salaf dalam menghadapi asyubhat ya. Karena syubhat di zaman sekarang lebih mudah tersebar daripada di zaman dahulu. Zaman dahulu kalau tidak ada pertemuan, tidak membaca buku, mungkin tidak dengar syubhat. Tapi sekarang dengan adanya medsos, dengan adanya Facebook, dengan adanya YouTube dan sarana-sarana komunikasi yang lainnya, terlebih lagi kaum muslimin punya rasa ingin tahu yang dalam ya. Iseng pengin dengar. Kadang dia tidak pengin dengar, dikirim sehingga dia dengar ya. Akhirnya syubhat tersebut masuk ke banyak orang. Meskipun dia di rumahnya, meskipun dia di kamarnya, selama dia pegang HP, pegang medsos, maka syubhat-syubhat tersebut akan masuk ya. Sehingga penyebaran syubhat di zaman sekarang lebih masif, tidak seperti zaman dahulu. Dan variasi syubhat juga sangat banyak di zaman sekarang. Variasi syubhat juga sangat banyak. Yang kita akan bahas di dalam kitab-kitab syubhat cuma beberapa syubhat, tidak banyak, belasan syubhat. Dan itu hanya terkait dengan tauhid uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tidak ada kaitan dengan tauhid rububiyah, tidak ada kaitan dengan tauhid asma wa sifat, tidak ada kaitannya dengan syubhat ateis, tidak ada ilmu aliman bil yaumil akhir, syubhat banyak ya. Cuma ini sekedar sampel ya, contoh syubhat yang banyak tersebar di zaman Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Dan kita perlu mengetahuinya karena syubhat-syubhat tersebut terulang-ulang hingga zaman sekarang. Nah, sekarang yang ingin saya bahas pada muqaddimah ini adalah tentang bagaimana para salaf dahulu ketika sikap mereka dalam menghadapi asyubhat ya. Kondisi seorang tatkala berhadapan dengan syubhat ada dua ya. Kondisi yang pertama, dia tidak terkena syubhat. Dia tidak terkena syubhat. Dia belajar akidah yang benar. Kemudian dia tidak pernah belajar dari orang yang keliru ya. Sehingga pikiran dia bersih sesuai dengan fitrah ya. Tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya masih jalan, tidak minta kepada mayat ya. Tidak minta tidak pergi ke dukun, tidak. Intinya dia sesuai dengan fitrah ya. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini, maka manhaj salaf bagi orang seperti ini adalah menjauhi syubhat sebisa-bisanya. Jangan mendengar syubhat sama sekali. Begitu dia dengar, dia jauh. Kalau dia tidak bisa dengar, maka jangan dengar. Kalau dia dengar, dia menjauhi. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kau mendengar ayat-ayat Allah sedang diolok-olok, di antaranya syubhat, ini kebatilan tapi dihiasi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'rid anhum, maka berpaling, jangan coba-coba dengar. Berpalinglah dari mereka. Wa imma yunsiyannaka syaitan, kalau ternyata syaitan buat kau lupa, ternyata kau ikut dengar, begitu kau sadar ini syubhat, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, maka jangan duduk lagi ketika itu. Kalau kau ingat, maka pergilah menjauh dari majelis tersebut, menjauh dari syubhat yang dilontarkan tersebut. Ini metode diterapkan oleh para salaf. Saya akan bacakan beberapa athar tentang bagaimana sikap salaf menghadapi syubhat-syubhat yang ingin dilontarkan kepada mereka ya. Di antaranya ya,
Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang mulia, ya. Ketika ada seorang lelaki, atahu rajulun min ahlil kalam. Ada seorang laki min ahlil kalam. Ahlul kalam itu pelajar filsafat. Sekarang masih banyak ahlul kalam. Bahkan bangga menjadi ahli filsafat, bangga. Saya ahlul kalam, saya ahli filsafat. Saya doktor filsafat. Kalau filsafatnya yang gena tentang masalah duniawi enggak ada masalah. Teologi filsafatnya tentang teologi kemudian terpengaruh, ya ini bahaya. Dan ini perlu pembahasan khusus ya tentang pengaruh filsafat terhadap akidah kaum muslimin. Taib, intinya datang seorang ahlul kalam kepada Ibnu Sirin karena bid'ah yang muncul di zaman salaf dahulu tidak terkait dengan bid'ah tauhid uluhiyah. Makanya Imam Syafi'i tidak pernah membahas tentang syubhat orang menyembah kubur. Imam Ahmad juga tidak pernah membahas karena di zaman itu syubhat yang tersebar adalah syubhatnya ahlul kalam tentang asma wa sifat. Belakangan baru kemudian muncul orang-orang yang meminta-minta ke kuburan, kemudian dan seperti itu bergantung kepada penghuni kubur dan yang lainnya. Ini ahlul kalam ini datang kepada Muhammad bin Sirin, kemudian dia berkata, "Idzan li an uhadditsaka bi haditsin." Izinkanlah aku untuk menyampaikan kepada engkau suatu hadis atau suatu pembicaraan. Kata Ibnu Sirin, qala la af'al. Saya enggak mau. Qala fa'atlu alaika. Dia menyampaikan hadis, kata dia enggak, saya enggak mau. Saya mau menyampaikan kau satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Sirin, dia tahu ini kali ini ahlul bidah, dia enggak mau. Enggak. Taib, kalau kau enggak mau hadis, fa'atlu alaika ayatan min kitabillah. Bagaimana kalau saya bacakan satu ayat? Hadis enggak mau, ayat kalau gitu. Kata Ibnu Sirin, wala hadza. Ini juga saya enggak mau. Subhanallah. Akhirnya Ibnu Sirin ditegur sama temannya. Ya. Kenapa engkau menolak? Dia baca hadis enggak mau, baca ayat enggak mau. Yang baca bukan orang sembarang, yang baca ahlul apa? Ahlul bid'ah. Dia pasti milih hadis yang kemudian dia mau tafsirkan sendiri, dia milih ayat dia menafsirkan apa? Sendiri. Benar yang disampaikan hadis maupun ayat, tapi yang menyampaikan adalah ahlul bid'ah. Ahlul kalam yang pandai berbicara. Maka apa kata Ibnu Sirin ketika ditegur, kenapa Anda tidak mendengar? Kata beliau, lam aman an yadhkura li dzikran yaqdahu bihi qalbi. Aku tidak merasa aman kalau dia menyebutkan sesuatu yang akan merusak hatiku. Saya tidak merasa aman. Ya, ngapain saya capek-capek mau dengar sesuatu yang saya sudah berada di atas kebenaran, ngapain mau dengar celotehan dia? Saya tidak ingin spekulasi dengan iman saya, gampangnya demikian. Saya tidak ingin spekulasi dengan iman saya. Ini Ibnu Sirin, ya, ulama salaf yang belajar langsung dengan sahabat, bertemu dengan para sahabat, ya. Itu pun tidak merasa aman dengan syubhat yang dibawa oleh ahlul kalam. Dia tidak mau spekulasi, dia enggak mau. Kenapa? Karena para salaf dahulu menganggap akidah mereka itu perkara yang sangat mulia. Dia tidak mau ada keraguan muncul dalam akidah mereka. Ini para salaf dahulu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, anna rajulan dakhala alaihi fi baiti. Ada seorang bertamu ke rumahnya, ke rumah Ibnu Sirin. Fadzakara lahu syai'an minal qadar. Kemudian dia berbicara tentang takdir. Dia punya syubhat Mu'tazilah, Qadariyah. Kemudian dia datangkan, kemudian Muhammad bin Sirin, kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dia bacakan ayat. Qala wa akhadha, atau Muhammad bin Sirin bantah dia dengan ayat, kemudian wa akhadha bi usbu'aihi. Jadi dikatakan faqala Muhammad, sepertinya Muhammad bin Sirin yang baca ayat untuk bantah dia. Kemudian wa akhadha bi usbu'aihi fi udhunaihi. Kemudian dia mengambil kedua jarinya dia masukkan ke telinganya. Dia berkata, la takhrujanna min indi aw la akhrujanna anka. Cuma dua pilihan. Kau keluar dari rumahku atau saya yang pergi. Enggak ada pilihan ketiga, enggak ada. Cuma dua pilihan. Kamu yang pergi atau saya yang pergi. Ya. Dia tidak bilang, "Mari kita diskusi." Enggak, dia enggak mau. Dia enggak mau, ya. Fa kharaja rajul, maka orang itu pun pergi, faqalu, kemudian mereka menegur Ibnu Sirin. Ya Abu Bakrin, lau sami'ta minar rajul. Bagaimana? Kenapa kau tidak dengar sebentar dari orang tersebut? Kata Ibnu Sirin, inna qalbi laisa biyadi. Perhatikan sini. Dia bilang, hatiku bukan di tanganku. Wa ini khiftu an yanfutha fi qalbi syai'an la astati' an ukhrijahu min qalbi. Saya khawatir dia menyiapkan sesuatu pada hatiku, kemudian aku tidak bisa mengeluarkan dari hatiku. Fakana ahabba ilayya an la asma' kalamahu.
saya lebih suka tidak mendengar perkataannya. Jadi maksud saya Ibnu Sirin paham bahwasanya dia tidak mau spekulasi dengan agamanya dan hati bukan di tangan kita. Kita tahu hati kita nggak bisa atur. Betapa sering kita pingin khusyuk nggak khusyuk. Betapa sering kita pingin menghindar, tahu hati kita pingin kita ke situ. Kita nggak bisa kontrol hati kita. Ya. Hati ini sering berkhianat. Oleh karena dia mengatakan inna qalbi laisa biyadi. Hatiku bukan di tanganku. Saya nggak mau dengar seperti itu. Tahu-tahu kemudian syubhat masuk dan saya tidak bisa keluarkan, repot. Makanya para salaf mengatakan al-qulubu dhaifah wasyubhat khattafah. Sungguhnya hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Syubhat menyambar-nyambar. Kalau ini Ibnu Sirin, bahkan sebagian salaf ketika ada ahlul bidah datang dia mengatakan saya akan bacakan ayat. Kata dia enggak. Satu kalimat enggak. Nisful kalimat, setengah perkataan enggak. Saya enggak mau dengar. Pergi, ya. Ini kenapa? Karena mereka menganggap agama mereka penting. Oleh karenanya, kawan, di antara akidah Ahlussunnah atau metode Ahlussunnah menghadapi syubhat adalah menjauh dari syubhat dan ini wajib hukumnya. Fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Jadi salah bagi kita kemudian kita mendengar syubhat. Enggak boleh, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Betul, banyak orang datang ke Ustaz, ada yang bilang begini, siapa yang suruh kamu dengar? Iseng kamu enggak punya ilmu, bahasa Arab enggak bisa. Belum belajar sudah langsung masuk belajar apa? Syubhat. Ya sudah, hancur. Saya jelaskan, coba kalau kamu bisa paham. Kalau kamu enggak paham, saya belum tentu bisa menjelaskan. Kalaupun saya bisa menjelaskan, belum tentu kamu dapat hidayah. Rasulullah SAW saya jelaskan seindah-indahnya pun orang tidak dapat hidayah. Sebagian orang tidak dapat hidayah. Oleh karenanya, metode yang benar kalau kita dalam kondisi bersih dari syubhat, maka hendaknya kita menjauh dari syubhat sebisa-bisanya. Hati-hati bagi kita yang memiliki medsos. Jangan dengan harus tahu ini enggak. Kalau ini enggak sesuai sunnah, enggak usah dengar. Alhamdulillah. Ustaz-ustaz yang di atas sunnah, di atas dalil banyak. Itu belajar apa? Ada. Fikih ada, muamalah ada, akidah ada, akhlak ada, ya. Belajar apa aja ada ya. Belajar poligami juga ada. Bercanda ya. Jadi mau saya, ibu marah di bawah nanti. Maksud saya semua sudah ada, alhamdulillah ya. Belajar sanad ada, ya. Belajar qiraat juga ada. Terus apa? Banyak alhamdulillah. Ya. Banyak. Kalau tidak ada, baru mungkin kita pikir belajar dari orang-orang yang mungkin masih terkena ilmu kalam, terkena filsafat, yaitu mungkin ada pembahasan seperti itu. Dan itu boleh-boleh saja. Tidak ada ustadz sunnah yang bisa mengajarkan, maka boleh mengambil dari selain ustadz-ustadz yang di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam belajar selama bisa waspada. Taib. Ini yang disampaikan oleh para ulama sampai Abu Kilabah berkata, la tujalisu ashabal ahwa. Jangan kalian duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama para pengikut hawa nafsu. Maksud beliau adalah ahlul bidah. Ya. Au qala ashabul khusumat, jangan duduk sama orang suka debat melulu. Fa inni la aman ayaghmisukum fi dhalalatihim. Ya, aku tidak merasa aman nanti mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka ya. Baik, ini yang pertama menjauh. Ya. Yang kedua, kalau sudah qadarullah terkena syubhat, dia sudah berusaha menjauh, tapi terkadang syubhat datang tanpa dia sadari, masuk ke HP-nya, atau ada yang kirim link, dia buka ternyata syubhat, ya, ternyata dia kena syubhat. Maka apa yang harus dia lakukan kalau sudah terkena syubhat? Ya, pertama, kalau dia terkena syubhat, ya, kita tahu yang merusak agama kita dua, syubhat dan apa? Syahwat. Syubhat dan syahwat. Dan bahayanya syubhat lebih daripada syahwat. Kalau syahwat orang tahu itu salah, tinggal kapan dia meninggalkan. Kalau syubhat dia tidak tahu itu kesalahan. Dia merasa itu kebenaran, akhirnya dia ikut. Ya. Dan betapa banyak orang seperti itu, dia tadinya bergaul sama orang yang ada syubhat, ngikut. Tadinya pemahamannya begini, kemudian jadi berubah. Dan itu banyak terjadi sampai zaman sekarang ya. Ya, contoh di zaman salaf adalah Imran bin Hattan, salah seorang perawi hadis ya. Kalau nggak salah dia seorang tabi'in. Kemudian dia menikah dengan wanita
dari mazhab Khawarij. Wanita ini sangat cantik sementara Imran bin Hattan orangnya tidak tampan, ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Ya, tidak tampan ya. Dia tidak tampan. Kemudian nikah sama wanita yang sangat cantik jelita. Dinasihati dia bilang saya akan mengembalikan dia kepada sunnah. Dia bilang begitu. Itu nikah, kemudian dia yang malah kena syubhat, malah kemudian dia jadi Khawarij, bahkan dia kemudian memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, ya. Abdurrahman bin Muljim dia puji Al-Muradi, dia puji habis-habisan, ya. Dia bangga Ali bin Abi Thalib dibunuh. Tadinya dia di atas sunnah. Gara-gara salah nikah akhirnya menjadi ahlul bidah. Ngeri, syubhat itu ngeri. Ya. Dan hati ini lemah, ya. Seperti contoh lagi di apa namanya, banyak lah kalau kita zaman sekarang juga ada. Yang tadinya subhanallah, tadinya istiqamah, kemudian wah, saya kalau mau sebutkan namanya mengerikan, ya. Istiqamah, kemudian tiba-tiba ya menghalalkan musik, kemudian bolehkan joget, subhanallah. Terkena syubhat, mau diapain? Malah memperjuangkan tentang bolehnya itu semua, ya. Berubah, orang bisa apa? Berubah. Yang tadinya ada juga sebagian ya ahli ilm membela manhaj salaf, kemudian membantah penulis-penulis yang salah tentang manhaj salaf, kemudian berbalik malah menyerang manhaj salaf, dan itu terjadi. Oleh karenanya seorang berusaha menjauh dari syubhat sejauh-jauhnya, ya, hidup tentram, beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tinggal sibuk dengan ibadah. Kalau sudah terkena syubhat bagaimana? Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar syubhatnya bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah berdoa, karena hanya Allah yang bisa beri hidayah kepada hati kita. Minta sama Allah. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah kalau dia tidak paham sesuatu dia berkata, "Ya mufahhim Sulaiman, wahai zat yang telah menjadikan Sulaiman paham, pahamkanlah aku." Jadi yang buat kita paham siapa? Allah. Yang buat kita bisa terhindar dari syubhat, Allah. Kalau sudah terkena syubhat, pertama minta kepada Allah. Kemudian kita melakukan sebab. Sebab itu bertanya kepada ahlul ilm. Bertanya. Alhamdulillah sekarang bisa bertanya langsung, bisa di internet juga banyak. Bantahan terhadap syubhat ini. Bantahan, apalagi kalau pandai bahasa Arab akan banyak. Atau bahasa Inggris juga banyak. Ya, bantahan terhadap syubhat ini. Sudah banyak yang menulis. Ya, sehingga dia bisa baca lewat internet. Kalau enggak dia bertanya langsung kepada ustadz atau kepada ulama yang pakar akan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau sudah terkena syubhat, jangan ceritakan syubhat tersebut kepada orang lain. Namanya kita menularkan apa? Syubhat. Ceritakan ke ustadz, jangan cerita sama istri, jangan cerita sama anak, jangan cerita sama kakak, kemana, jangan. Itu syubhat jangan disebarkan kepada orang lain. Cukup kita yang tahu, kita yang berusaha menghilangkan syubhat tersebut dari hati kita. Ya, jangan sampai cerita sama orang lain, ya. Kemudian di antaranya ketika kita belum menemukan jawaban terhadap syubhat tersebut, yakinlah bahwa bukan berarti kalau ada syubhat yang tidak bisa kita jawab berarti akidah kita salah, enggak. Ya. Karena kebenaran akidah kita tidak dibangun di atas harus bisa menjawab syubhat, karena syubhat ini enggak ada ujungnya. Syubhat sangat banyak. Syubhat tentang tauhid al-uluhiyah saja ada risalah disertasi 3 jilid. Insyaallah kalau pertemuan lagi saya bawa nanti. 3 jilid khusus tentang apa? Syubhat terkait dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. 3 jilid segini, ya. Syubhat enggak ada ujungnya. Syubhat tentang uluhiyah, syubhat tentang asma wa sifat, syubhat tentang ateis, syubhat tentang macam-macam, ya. Sampai ada buku syubhat dari orang non muslim, orang-orang kafir. Ada saya di rumah, bantahan terhadap syubhat tentang keindahan Islam dan bantahan terhadap syubhat sampai sebegini. Karena yang kasih syubhat bukan cuma sesama muslim, dari luar Islam juga memberikan apa? Syubhat. Kebenaran agama kita, kebenaran akidah kita tidak disyaratkan harus bisa menjawab syubhat itu semua. Paham? Enggak bisa jawab berarti sudah masih banyak. Sudah saya belum tahu jawabannya, pasti ada yang tahu. Jangan kemudian gara-gara satu perkara akhirnya kita buang akidah yang sudah kita imani selama ini. Kemudian ini yang jawaban yang indah juga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullahu taala. Terkadang ada syubhat dan itu kita alami, kita sebagai ustaz. Terkadang ada syubhat, saya tidak menemukan jawabannya. Saya cari perkataan ulama, saya tidak dapatkan jawabannya. Tetapi saya tahu kalau saya terima syubhat ini, maka saya tidak akan bisa menjawab ribuan dalil ahlu sunnah. Paham? Ahlu sunnah punya dalil yang sangat kuat, sangat banyak.
ada satu pembahasan saya tidak bisa jawab. Bukan berarti saya benarkan ini kemudian ratusan dalil saya buang. Justru kalau saya benarkan ini saya akan taruhlah saya di posisi mereka, saya tidak bisa menjawab ratusan dalil syubhat. Kalau kita anggap dalilnya Ahlus Sunnah sebagai apa? Syubhat. Jadi ketika kita tidak bisa menjawab satu syubhat, saya sebagai ustaz tidak bisa jawab satu syubhat, saya sekarang disuruh milih. Saya milih membenarkan satu dalil yang saya tidak tahu jawabannya, atau saya membenarkan ratusan dalil. Seperti contoh misalnya, Allah di atas jelas, dalilnya banyak. Ratusan, bahkan kata Ibnu Qayyim bal alfani 2000 dalil. Tapi ada syubhat disampaikan oleh mereka yang kita nggak bisa jawab tentang sifat nuzul, tentang sifat apa, saya nggak tahu jawabannya. Tapi bukan berarti ketika saya tidak bisa jawab berarti ratusan ribuan dalil saya buang, salah itu. Akan ada ulama yang bisa jawab meskipun saya tidak bisa jawab. Tapi kalau saya terima ini berarti saya tidak bisa jawab ribuan apa? Dalil. Jadi maksud saya ini di antara menguatkan iman kita, bahwasanya kalau ada syubhat yang tidak bisa kita jawab bukan berarti kita salah, enggak. Karena ratusan dalil, akidah kita dibangun di atas ratusan dalil, di atas perkataan para salaf, ya. Dan buku-bukunya ada, bersanad tentang buku-buku akidah. Mereka-mereka yang menyuarakan harus bersanad ketika bicara akidah tanpa sanad. Ketika bicara akidah mereka tanpa apa? Tanpa sanad. Ini menakjubkan. Ini apa namanya? Kondisi kalau seorang terkena syubhat. Intinya dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari syubhat-syubhat. Baik. Masalah membantah syubhat. Membantah syubhat. Bagaimana hukum membantah syubhat? Membantah syubhat ya adalah suatu yang merupakan konsekuensi daripada dakwah. Tatkala berdakwah, apakah dari ahlul batil atau dari ahlul syirik, non muslim, pasti ada syubhat. Dan syubhat-syubhat sudah disampaikan kepada Nabi SAW sejak zaman dahulu. Syubhat-syubhatnya kaum musyrikin Allah nukil dalam Al-Quran dan Allah bantah banyak sekali. Contoh syubhat-syubhat kaum musyrikin tentang pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Seperti mereka berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa hidupkan manusia yang tulang-tulang yang sudah hancur seperti tanah, kemudian bisa dihidupkan lagi? Bagaimana mungkin? Jadi dia bikin syubhat pakai syubhat logika. Bagaimana? Mungkin. Ini contoh syubhat. Allah bantah di akhir surat Yasin. Qul yuhyih alladzi ansha'a awwala marrah. Ya, wa huwa bi kulli khalqin alim, ya. Dan seterusnya Allah bantah bahwasanya mudah yang sudah pernah menciptakan untuk mengulangi ciptaan sangat apa? Sangat mudah. Allah bantah dengan logika bagaimana bumi yang tandus kemudian tumbuh, dan ini pembahasan tersendiri tentang masalah al-iman bil yaumil akhir. Tapi syubhat tersebut dipaparkan oleh Allah kemudian dibantah. Dipaparkan oleh Allah kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh syubhat yang juga pernah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam misalnya, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Ketika Maryam balik ke kampungnya dalam kondisi hamil, maka orang-orang heran. Kok bisa ini wanita tidak punya suami kok hamil? Sehingga mereka menuduh bahwasanya Maryam telah berzina. Allah sebutkan, mereka berkata kepada Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Maksudnya siapa? Maryam. Maka na abuki imra'a sau'in, bapakmu bukanlah lelaki buruk, kenapa kau bisa berzina? Wa ma kanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan wanita pezina. Kok kamu bisa berzina sementara bapakmu orang baik, sementara ibu bukan pezina? Kalau ibumu pezina, bapakmu dulu tukang berzina, kamu pezina wajar. Tapi bapakmu bukan pezina, ibumu bukan pezina, kok kamu berzina? Tetapi mereka manggil ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Ketika seorang sahabat pergi ke Najran berdakwah di kaum Nasrani, maka ada kaum Nasrani bikin syubhat. Mereka bilang, tidakkah kau baca surat Maryam? Iya, saya baca surat Maryam. Bukankah Allah berfirman, ya ukhta Harun? Padahal Nabi Musa jauh sebelum Nabi Isa. Kok dibilang Maryam saudarinya apa? Harun. Sementara Harun kakaknya Nabi Musa. Antara jarak Nabi Musa dan Nabi Harun dengan Nabi Isa jauh. Entah ribuan tahun, entah berapa tahun, jauh sekali. Bagaimana Maryam disandarkan kepada Harun? Ini syubhat. Maka datanglah sahabat ini bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, mereka bilang begini tentang ayat ini. Syubhat atau bukan? Syubhat. Kok bisa ya? Akhirnya Nabi jelaskan gampang. Innahum yatasammawna bi asma'i anbiya'ihim. Mereka itu suka memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Ini Harunnya Maryam bukan Harunnya Nabi Musa ya. Ada namanya Harun? Ada enggak?
Harun Bekasi. Harun Bekasi bukan Harun Bani Israel ya. Jadi mudah Nabi bantah, artinya dia syubhat. Contoh lagi dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalian dan yang kalian sembah semuanya jadi bahan bakar di api neraka. Karena bahan bakar di api neraka ya uquduha an-nas wal hijarah. Bahwasanya bahan bakar manusia dan juga batu. Jadi manusia bisa jadi bahan bakar. Mereka terbakar di neraka dan mereka juga membakar. Seperti kayu kalau kita bakar kan dia terbakar dan juga apa? Membakar. Manusia juga demikian kalau dimasukkan dalam neraka jahanam. Di situ Allah mengatakan innakum ma ta'budun, yang kalian dan apa yang kalian sembah akan menjadi bahan bakar di api neraka jahanam. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya matahari rembulan dimasukkan dalam neraka. Matahari disembah atau tidak? Disembah. Rembulan disembah atau tidak? Sembah. Allah masukkan dalam neraka. Di antara fungsinya kata para ulama agar orang-orang menyembah matahari rembulan mereka semakin tersiksa karena Tuhan yang mereka sembah ternyata ikut membakar mereka. Tuhan yang mereka sembah ternyata ikut membakar mereka. Ketika turun ayat ini kata Allah lau kana haulai aliha ma waraduha. Kalau seandainya mereka yang disembah itu Tuhan tidak mungkin dimasukkan api neraka. Ketika datang ayat ini sebagian orang-orang musyrik bilang, sampaikan kepada Muhammad. Muhammad bilang, sungguhnya yang menyembah dan disembah sama-sama dimasukkan dalam neraka jahanam. Loh, kita ini ada di antara kita menyembah Nabi Isa. Ada di antara kita menyembah Uzair. Ada di antara kita menyembah malaikat. Emang malaikat, Uzair, Isa masuk neraka? Syubhat atau bukan? Syubhat. Jadi itu disampaikan oleh mereka. Disampaikan oleh mereka. Maka kemudian disampaikan kepada Nabi, turunlah firman Allah selanjutnya. Ya. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang sudah tercatat di sisi kami adalah orang-orang yang baik. Mereka akan dijauhkan dari api neraka. Jadi ada pengecualian. Kecuali malaikat, kecuali Nabi Isa, kecuali Uzair tidak akan dimasukkan dalam neraka jahanam ya. Jadi maksud saya syubhat disampaikan oleh mereka sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan syubhat, Allah bantah. Seperti syubhatnya Abu Jahal. Abu Jahal ketika Rasulullah sallam sebab firman Allah dalam surat Al-Qalam, afanaja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan samakan orang-orang Islam dengan orang mujrim, orang musyrik? Bagaimana mereka bisa menyamakan? Jelas beda orang beriman dengan orang tidak beriman, orang kafir. Jadi Abu Jahal, dia tidak beriman dengan hari akhirat. Dia berkata hari akhirat enggak ada. Wahai Muhammad, hari akhirat enggak ada. Kalau hari akhirat ada, maka tidak sama dengan di dunia. Sekarang saya lebih kaya, nanti di surga juga saya lebih kaya. Jadi dia bilang kalau sekarang di dunia saya kaya dan kalian miskin wahai kaum muslimin, kalau toh ada hari akhirat, saya pun di akhirat lebih kaya daripada kalian. Karena Allah menyamakan hukumnya. Sebagaimana di dunia Allah muliakan saya dan Allah menghinakan kalian jadi orang miskin, maka demikian juga di akhirat Allah akan muliakan saya dan kalian akan miskin di akhirat. Saya akan lebih hebat daripada kalian. Itu pun kalau ada hari kiamat, tapi tidak ada. Maka Allah turunkan ayatnya, afanaja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Bagaimana kita mau menyamakan orang yang bertauhid dengan orang yang kafir? Bagaimana? Kalian ngerti tentu bedalah antara orang yang beribadah hanya kepada Allah dengan orang yang menyembah berhala. Pasti kalian juga ngerti itu ada perbedaan. Ini contoh maksud saya syubhat-syubhat yang dilontarkan di zaman Nabi Muhammad SAW dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Perlukah kita membahas tentang syubhat? Ketika syubhat sudah tersebar, kalau tidak tersebar enggak usah disinggung-singgung ya. Ya, Ustaz tidak usah singgung syubhat ya. Apalagi dia singgung syubhatnya, kontan jawabannya ngutang, repot. Ada sebagian seperti itu. Jadi sampaikan syubhat, ada orang bilang begini, terus dia enggak sebutin jawabannya. Kemudian dia ceramah yang lain. Orang yang dengar kena apa? Syubhat. Betul juga syubhatnya ya. Dia lupa bantah misalnya. Jadi enggak boleh kalau menyampaikan syubhat harus dibantah. Dibantah dengan kontan juga. Ya, jangan syubhatnya kontan, bantahannya apa? Tertunda. Dan itulah sebagian ulama bahkan dari kaum Asy'ariyah sendiri memperingatkan jangan suka baca bukunya Ar-Razi. Ar-Razi
rahimahullahu taala, ya, salah seorang tokoh Asy'ariyah, dia punya buku yang bagus bagi orang yang bisa memilah-milih. Tafsir Al-Kabir. Tafsir Al-Kabir bukunya bagus, menarik, tapi penuh dengan syubhat. Bagi orang-orang yang baru belajar tidak boleh baca. Sampai diingatkan oleh sebagian ulama Asy'ariyah sendiri, jangan baca. Kenapa? Karena sering dia datangkan syubhat kontan, kemudian dia tidak bantah syubhat tersebut. Atau dia sampaikan syubhat, kemudian dia bantah dengan bantahan yang lemah. Syubhat-syubhat tersebut syubhat-syubhat dari orang-orang kafir, dari pengingkar ini, pengingkar anu, ya, dia tidak mampu untuk membantah. Dia nyampaikan, kemudian dia biarkan saja. Ini bahaya bagi orang yang baca, dia bisa ragu tentang agamanya, ya. Ini contoh yang salah, ya, artinya jangan ditiru seperti itu. Jadi syubhat kalau ada maka harus dijelaskan agar kaum muslimin selamat dari syubhat tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang berpuasa, kemudian sholat, kemudian i'tikaf. Ditanya, ya Imam Ahmad, ada seorang puasa, sholat, i'tikaf. Ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahlil bid'ah? Lebih kau sukai dia sholat, puasa, i'tikaf, atau kau lebih suka dia berbicara tentang ahlul bid'ah? Itu bantah syubhat mereka. Apa jawaban Imam Ahmad? Idza qama wa shalla wa i'takaf fa innama huwa li nafsihi. Kalau dia puasa, kalau dia sholat malam, kalau dia i'tikaf, itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah, tapi kalau dia ngomong tentang ahlul bid'ah, dia bantah syubhat-syubhat mereka, fa innama huwa lil muslimin. Maka itu adalah untuk kaum apa? Kaum muslimin. Fa hadza afdal, ini lebih afdal membantah syubhatnya ahlul bid'ah. Maka Ibnu Taimiyah mengomentari perkataan Imam Ahmad. Fa bayyana anna naf'a hadza 'amun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya manfaat membantah syubhat ini manfaatnya umum untuk kaum muslimin, untuk menyelamatkan agama mereka. Dan ini termasuk jenis jihad fisabilillah. Ya. Termasuk jihad fisabilillah. Jadi karenanya kalau syubhat sudah tersebar maka harus dibantah. Sebagaimana salaf mengatakan, idza sakatu ana wa sakata anta, famata yu'raful haq minal batil. Kalau saya diam, kamu juga diam, kemudian kapan orang bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Semuanya pekewo, semuanya enggak enak, semuanya cari selamat. Diam semua. Sekarang syubhat ngeri, kalau kita lihat di internet syubhat apa? Ngeri. Saya kemarin baru dengar ada seorang dai, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Ini melanggar syariat Nabi Musa, iya kan? Berarti syariat ikut hakikat. Ini dari subhanallah, dulu kita cuma baca syubhat-syubhatnya orang mulhidin. Sekarang muncul di YouTube ngomong begitu. Ya akhi subhanallah, maksudnya apa? Syariat dibuang. Maksudnya keluar dari syariat Nabi Muhammad menjadi wali. Subhanallah. Syubhat-syubhat disebarkan sekarang. Orang yang tidak ngerti apa-apa. Oh iya benar juga ya. Oh iya benar juga ya. Aneh ya. Sekarang mengkritiki Zakir Naik. Zakir Naik ngapain bantah Nasara? Nasara punya tafsir sendiri tentang Injil. Loh, terus gimana? Berarti benar gitu maksudnya tafsirnya. Aneh. Jadi Zakir Naik yang sudah luar biasa manfaatnya menjelaskan tauhid daripada kesyirikan, ribuan orang masuk Islam, disalah-salahin. Kenapa? Karena dia mengkritiki Injil pakai kacamata Islam. Terus maksud kamu gimana? Suruh pakai kacamata Nasara? Aneh, tapi orang, oh iya orang kena. Syubhat di luar daripada apa yang kita bayangkan. Sampai di antara mereka berkatakan, enggak apa-apa kalau menyembah Yesus tapi dengan syarat begini. Subhanallah. Ini bagaimana seperti ini? Ya. Tapi ada zaman sekarang ada syubhat-syubhat seperti itu. Sehingga membantah syubhat tentu penting. Tetapi yang membantah harus memang orang yang berkompeten, ya. Jadi saya ingatkan antum enggak usah dengar syubhat ya. Antum sudah pokoknya dengar murotal, ngaji udahlah, enggak usah dengar apa? Syubhat. Jangan tertarik pengin tahu sih enggak ada. Kalau sudah kena baru antum cari jawabannya. Kalau antum enggak tahu enggak kena syubhat, jangan coba-coba dengar apa? Syubhat. Jangan spekulasi dengan agama antum. Saya tahu syubhat banyak yang antum tidak ketahui. Kalau saya sampaikan satu saja, mungkin antum kena syubhat. Syubhat filsafat luar biasa dan sangat logis. Sangat logis ya. Makanya saya kemarin bikin majelis khusus untuk ustadz-ustadz tentang pembahasan masalah filsafat. Yang itu bukan konsumsi orang-orang awam ya. Jadi maksud saya syubhat itu banyak dan tingkat-tingkat. Sudah antum tidak usah dekat-dekat syubhat. Udah ngerti tauhid, alhamdulillah, beribadahnya kepada Allah lagi
ketakutan berlindung kepada Allah, lagi ada masalah minta kepada Allah, selalu hati bergantung kepada Allah. Nanti kalau antum dengar syubhat mulai jimat, mulai pergi ke dukun, mulai kemana, subhanallah. Oh ternyata boleh, akhirnya selalu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita dapati para ulama dahulu banyak menulis buku membantah syubhat-syubhat, banyak ya. Seperti Imam Bukhari dalam bukunya, dalam kitab Tauhid, dalam Sahih Bukhari ada bab tentang Kitabut Tauhid wa Rad 'alal Jahmiyah. Dalam sebagian nuskhah Kitabut Tauhid Rad 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah dalam Sahih Bukhari ada. Kemudian juga misalnya dalam bukunya Khalqu Af'alil Ibad, membantah orang-orang Qadariyah ya. Imam Ahmad dalam bukunya Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Banyak ulama menulis. Utsman Abi Sa'id Utsman Ad-Darimi punya buku judulnya Naqdu Al-Mirrisi atau Rad 'alal Jahmiyah atau Rad 'alal Bishr Al-Mirrisi. Dua buku juga membantah apa? Syubhat. Apalagi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bukunya rata-rata membantah apa? Syubhat. Ibnu Taimiyah membantah syubhatnya Syiah dalam bukunya Minhajus Sunnah Nabawiyah. Dulu dicetak 9 jilid, sekarang dicetak mungkin kayaknya 6 jilid ya. Dia bantah syubhatnya Ar-Razi tentang takdimul akal ala nakal. Bahwasanya kalau bertentangan akal dan dalil maka didahulukan akal daripada dalil. Dia tulis bukunya Dar'u Ta'arudil Akal wa Nakal. Dulu dicetak 11 jilid kalau enggak salah, sekarang mungkin diringkas jadi 6 jilid. Saya juga ada punya di rumah. Kemudian dia membantah ahlul mantiq, Rad 'alal mantiqiyin, bantahan terhadap ahli mantiq, ahli kalam, buku khusus bantahan terhadap ahli kalam. Dia bantah syubhat-syubhatnya Nasara kasih syubhat. Dia bikin buku judulnya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawab yang benar terhadap orang yang merubah agama Nabi Isa alaihissalam. Dulu dicetak 6 jilid, sekarang kalau enggak salah jadi 4 jilid ya. Semua bantahan. Rad 'ala Al-Bakri tentang membolehkan beristighotsah kepada Nabi SAW meskipun sudah meninggal dunia. Ditulis juga buku. Rad 'ala bukunya Razi Asasut Taqdis, beliau bantah dalam Bayan Talbisil Jahmiyah, dicetak 8 jilid. Jadi beliau fokus ketika ditanya, "Wahai Imam, kenapa Anda sibuk bantah syubhat-syubhat?" Kata dia, kalau masalah akidah, masalahnya berat. Ya. Tapi kalau masalah fikih, kata dia, selama tidak menyelisih ijma, maka tidak bisa disesatkan. Kalau masalah fikih, selama tidak menyelisih ijma, maka seorang tidak boleh dinyatakan sesat. Selama masih ada qaul, masih ada pendapat, mazhab ini, mazhab anu, mazhab ini, tidak boleh kita katakan apa? Sesat. Tapi kalau akidah rata-rata menyimpang, keluar daripada Al-Quran dan Sunnah dan mengantarkan kepada hal-hal yang buruk ya. Jadi para ulama dahulu membantah syubhat, dan itu diantara tarekat mereka dalam berdakwah. Baik, di antara hal yang menunjukkan pentingnya kita membantah syubhat, terutama dalam tauhid uluhiyah, saya akan bacakan sedikit pembahasan ya. Perhatikan bahwasanya kita ini tujuan utama kita hidup di atas muka bumi adalah untuk bertauhid kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dakwah para nabi adalah menjauhi tagut. Walau qad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah saja dan jauhilah seluruh tagut, yaitu jauhilah kesyirikan. Dan itulah metode dakwah seluruh nabi. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka selalu berdakwah demikian. Wa ila adin akhahum salihan wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ketika kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yang namanya Hud. Hud berkata alaihissalam, ya kaumku beribadahlah kepada Allah semata, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu, tidak ada sembahan selain Allah. Wa ila Thamud akhahum salihan, kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka yang bernama Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berseru kepada kaumnya, menyuruh kepada kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah saja dan tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, bisakah kita menjaga tauhid kita sampai akhir hayat? Kita enggak tahu, Allah alam bisawab. Terutama ketika ada syubhat-syubhat yang datang. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan dirinya jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran, beliau berdoa,
Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah kota ini adalah kota yang aman, yaitu kota Mekah. Kemudian wa junubni, jauhkanlah aku. Wa baniya, dan jauhkanlah anak-anakku dari menyembah terhadap berhala. Ketika membaca ayat ini, Ibrahim At-Taimi beliau mengatakan wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman akan bertauhid terus ya setelah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dia yang menghancurkan patung dengan tangannya. Bukan cuma teori, dia bukan teori, dia apa? Praktek. Dia datang ke patung-patung, kemudian dia hancurkan, dia praktek. Yang dia lawan satu negeri semuanya. Dan dia tidak peduli. Imannya luar biasa, tidak mungkin dia nekat seperti itu kecuali imannya apa? Tinggi. Dan dialah yang mau menyembelih anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Imannya luar biasa. Dan dialah yang minta agar Allah perlihatkan bagaimana burung-burung kemudian dipotong-potong bisa hidup kembali. Lihat di depan mata tentang di antara bentuk bagaimana Allah mengembalikan burung yang sudah mati dan biarlah lihat langsung Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan dialah yang debat dengan ahlu syirik, debat dengan dua model ahlu syirik. Ketika dia di Babil, di Irak, dia berdebat dengan para penyembah berhala. Makanya dia mengatakan bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Mereka berkata anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau yang hancurkan patung-patung. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabirum hadza. Yang bikin yang gede ini. Kalau enggak percaya tanya yang kecil-kecil. In kanu yantiqun, kalau mereka bisa ngomong ya. Dia debat, ajak mereka berdiskusi. Sebelum dia hancurkan patung-patung, dia datang kepada patung-patung, dia di patung tersebut ada makanan-makanan. Dia mengatakan, "Ala ta'kulun?" Hei patung-patung, kalian enggak makan? Sampai sekarang kan banyak patung-patung dikasih apa? Makanan. "Ala ta'kulun?" Antum bilang seperti Ibrahim, "Ala ta'kulun?" Tidak kalian makan. Jangan ya. Antum bukan Ibrahim misalnya. Tapi intinya dia yang semuanya dia yang apa namanya? Habisi ya. Saya sudah cerita ya, ada orang masuk Islam. Saya ketemu orang, dicerita tentang seorang masuk Islam. Orang itu suatu saat dia keluar dari satu tempat, dia nunggu bis atau nunggu kendaraan. Ketika nunggu kendaraan, qadarullah dia lagi di pinggir jalan, kemudian dia nengok ke belakang. Di belakang itu ada tempat pembuatan Tuhan. Orang bikin patung, bikin Tuhan. Kemudian dia diam, dia lihat. Atau orang yang bikin patung itu, tukang buat patungnya, dia bikin patung lagi pahat. Kemudian patung yang setengah jadi, Tuhan setengah jadi, dia duduk. Waduh, ini meskipun setengah jadi jangan begitu dong. Duduk di Tuhan setengah jadi. Kemudian kadang-kadang dia dorong ke sana. Loh, ini orang enggak sopan banget. Maksudnya, itu kan Tuhan meskipun belum jadi. Maksudnya, subhanallah, kata dia, Allah kasih hidayah. Apakah ini berhak untuk apa disembah? Nah, dan itu antum bisa baca kisah Islam Amr bin Jamuh ya. Amr bin Jamuh ketika dia masuk Islam, bagaimana patungnya dilempar di tempat kotoran dengan anjing, dengan bangkai anjing dan lain-lainnya. Intinya ketika itu dia sadar bahwa ini memang tidak berhak untuk disembah. Kita kembali kepada Ibrahim. Ibrahim alaihissalam dia yang hancurkan patung, dia yang rela ingin menyembelih anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berdebat dengan para penyembah berhala. Dan ketika dia negeri Syam di Harran, dia berdebat dengan penyembah matahari, rembulan dan bintang-bintang yang Allah abadikan dalam surat Al-An'am. Dia karena ahlu syirik itu cuma dua, penyembah benda-benda bumi atau penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim menemukan dua model ahlu syirik seperti itu dan dua-duanya dia debat. Dua-duanya dia debat. Itu pun dia masih berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari penyembahan terhadap berhala. Padahal dia yang mengatakan berhala, dia hancurkan berhala. Dia yang membangun Ka'bah, itu pun dia berdoa, jauhkanlah aku dari menyembah terhadap apa? Berhala. Kalau Ibrahim tidak merasa aman, apalagi dengan kita. Kita ini siapa? Siapa yang di antara kita aman dari syirik? Siapa di antara kita aman dari ujub? Siapa dari kita aman bergantung kepada selain Allah? Kita ini kadang-kadang sudah ngaji tauhid, tapi ketika ada sesuatu kita enggak bergantung pada Allah, bergantung pada sebab. Ini kalau ada orang ini insya Allah, tapi hatinya ke orang tersebut, bukan kepada Allah. Pergi ke dokter, hatinya tergantung kepada dokter, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita seperti itu. Kita merasa aman. Dan kita enggak tahu di penghujung kita ada syubhat, ada ini, ragu tentang Tuhan, tiba-tiba ragu tentang Tuhan. Gara-gara baca syubhat, kita enggak tahu. Iblis membisikkan dalam hati. Siapa yang merasa aman? Oleh karenanya,
Kalau Ibrahim saja tidak merasa aman, apalagi kita. Oleh karenanya kalau ada syubhat, perlu dibantah. Jangan biarkan syubhat bercokol di hati kita, akhirnya meresap dalam tubuh kita, akhirnya kita bisa ragu tentang akidah yang sudah kita imani selama ini. Kemudian Nabi SAW sendiri khawatir umatnya terjerumus dalam syirik. Kata Nabi SAW dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, dari rajulun min Bani Kahil, dia berkata, khatabana Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari pernah berkhutbah kepada kami. Faqala ya ayuhan nas. Dia berkata, wahai manusia sekalian, ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin namal. Khawatirlah kalian dengan kesyirikan, sesungguhnya lebih samar daripada rayapan semut. Ya, kemudian ada seorang minta minta dalil. Kenapa kau mengatakan demikian? Maka Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan dalil. Dia mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami dalam suatu khutbah suatu hari. Rasulullah SAW berkata, ayuhan nas ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabimin namal. Wahai manusia sekalian, hati-hatilah terhadap kesyirikan, sungguhnya dia lebih samar dari rayapan semut. Kalau Nabi bilang syirik lebih samar dari rayapan semut, bahaya atau tidak? Bahaya. Terus kita merasa enggak usah bahas tauhid lah, enggak perlulah. Kita aja, jangankan antum, kita dai saja terkadang ada syubhat. Ya. Terkadang kita harus terjerumus dalam kesalahan, terkadang hati kita enggak bisa kita kontrol, ya. Kita perlu tauhidnya maksud saya adalah suatu yang sehari-hari kita butuhkan agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir syirik terjadi pada umat ini. Oh, taib. Jadi seorang jangan merasa aman dengan imannya, dia enggak tahu, dia selalu minta berlindungan kepada Allah. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan kesyirikan lebih samar daripada rayapan semut. Ya, rayapan semut hampir tidak terdengar, hampir tidak terlihat, tapi apalagi kalau di malam hari, ya, apalagi semutnya hitam, batunya hitam, maka sulit kelihatan, ya. Syirik masuk dalam hati seorang tanpa dia sadari, ya. Syirik kecil, syirik besar, ya. Seorang tiba-tiba jadi ragu tentang adanya Tuhan, ya. Tiba-tiba kok Tuhan tidak adil, tiba-tiba suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita harus perbaiki hati kita. Kita harus selalu bertauhid. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan akan ada, ya, orang-orang yang akan terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan sebagian sahabat pernah terjerumus dalam kesyirikan. Contoh ketika perang Hunain. Perang Hunain itu kapan? Perang Hunain sudah tahun 9 Hijriah. Ada sebagian orang baru masuk Islam, kemudian mereka melewati kaum musyrikin, punya pohon sidrah yang di situ digantung senjata-senjata mereka, cari keberkahan supaya pedang-pedangnya sakti. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kamalahum zatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkan bagi kami pohon yang bisa kami gantung pedang-pedang kami sebagaimana mereka punya pohon yang bisa digantungkan pedang-pedang mereka. Maka Rasulullah SAW tegur, sungguhnya apa yang kalian ucapkan seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kamalahum aliha. Ya Allah, ya Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Nabi menjelaskan kepada para sahabat, kalian minta pohon untuk digantung pedang-pedang itu seperti menjadikan pohon tersebut sebagai apa? Sesembahan. Akhirnya mereka sadar. Itu masalah kesyirikan. Contoh lagi, bahwasanya sebagian sahabat, ya, ditegur karena mereka sering mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ditegur. Di antara mereka mengatakan kalau karena bukan kehendak Allah, karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ditegur, tidak boleh, itu syirik. Di antara mereka ada yang bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah, ditegur. Kita aja masih aja, saya sering dengar demi Allah, demi Muhammad, banyak. Saya sering dengar itu, bro. Demi Allah, demi Rasul, enggak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah, enggak boleh. Enggak tahu, dia tidak bermaksud apa, tapi itu contoh lafal-lafal kesyirikan. Terlebih lagi, jadi sebagian sahabat pernah terjerumus dalam kesyirikan, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti Rasulullah melihat ada sahabat yang pakai gelang. Rasulullah, ini apa ini? Ini untuk supaya tidak sakit. Rasulullah, inzi'ha, cabut. Kalau kau pakai ini, kau mati, maaflah ta'abadan, kau tidak akan selamat-selamat. Rasulullah tegur. Ada sahabat, padahal sudah jadi sahabat, tapi masih ada sisa-sisa kesyirikan yang mereka lakukan. Ditegur, artinya sebagian sahabat terjerumus dalam kesyirikan, padahal mereka di bawah didikan Nabi SAW karena sebagian ilmu mereka tidak tahu. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan di kemudian hari akan ada orang-orang terjerumus dalam kesyirikan, ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, ya,
Kata Rasulullah SAW, ya, la taqumus sa'ah hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awthana. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada kabilah-kabilah dari umatku yang ikut kaum musyrikin. Akan ada bersuku-suku ikut syirik. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ada kabilah-kabilah dari umatku yang menyembah berhala. Rasulullah yang bilang. Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran dhira'an dhira'an. Akan ada, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, kalian akan ikuti. Siapa? Yahudi Nasrani? Iya. Akan ada orang mengikuti kesyirikan mereka. Contoh adalah wahdatul wujud. Kalau orang Nasara mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa, ada keyakinan Ibnu Arabi mengatakan atau wahdatul wujud, Allah bersatu dengan seluruh apa? Makhluknya. Bukankah Al-Hallaj yang mengatakan aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku? Ada. Kita ini enggak masuk akal. Apakah ada orang Islam meyakini Tuhan bersatu dengan makhluknya? Ada. Sampai sekarang masih ada orang bela-bela keyakinan apa? Wahdatul wujud. Lebih parah dari kata Ibnu Taimiyah, lebih parah daripada Nasara. Nasara hanya membatasi Tuhan bersatu dengan Nabi Isa, ini bersatu dengan banyak ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan juga bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat sampai, saya bacakan apa namanya lafalnya ini, la taqumus sa'ah hatta tattariba aliyatu nisa'i daus ala dzil khulasah. Dzul khulasah ini adalah suatu berhala ya yang pernah disembah di zaman jahiliyah, kemudian datang Islam, kemudian selesai. Tapi kata Nabi tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti ada wanita-wanita dari suku Daus yang bergoyang-goyang pantat mereka, maksudnya dia beribadah berkeliling di sekeliling patungnya untuk menyembah patung Dzul Khulasah. Jadi akan terjadi kesyirikan di kemudian hari. Ini semua memberi peringatan kepada kita terus belajar tauhid. Hari-hari kita selalu ada tauhid agar kita selamat sampai penghujung hayat. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.